Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamda yu'afi nimah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang untuk Pak Dr. Salahuddin Ismail dari UUM ya. Untuk kedua kalinya beliau hadir di kampus Pasca Sarjana USP PKP dan untuk hari ini adalah akan mengisi kuliah umum publikasi ilmiah. Dan untuk mempersingkat waktu kepada yang terhormat Bapak Dr. Vip Paramarta dipersilakan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Gimana suaranya? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak Dr. Ismail dari College Law Government Professional Studies dari Universitas Utara Malaysia, yang saya hormati Profesor Damian di MPD PU, yang saya hormati Dr. Rohani, yang saya hormati Pak Dr. Idin Udin, saya hormati para audien mahasiswa Pasca Sarjana baik kelas pagi dan sore. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama di mata kuliah publikasi ilmiah dengan narasumber Bapak Dr. Salahuddin Ismail dan saudara Malaysia. Terima kasih kepada Pak Dr. Ismail, Pak Dr. Salahuddin Ismail yang telah bersedia dan bersedia untuk mengisi acara yang sudah dua kali untuk mengisi acara kuliah umum ini. Tentunya saya sebagai ini juga sangat banyak, sangat mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua sekalian mengikuti kuliah umum publikasi ilmiah. Kuliah umum publikasi ilmiah mengambil judul strategi menulis artikel dan publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks POPI. Nah, tentunya video ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa pasca sarjana, pertama di 3 prodi, baik itu di magister manajemen maupun di magister ekonomi. Dan kita ketahui banyak kendala-kendala untuk mempublikasikan karya ilmiahnya, gitu ya. Karena ininya. Kemudian dengan mengikuti kuliah umum publikasi ilmiah ini, tentunya ini suaranya, dengar ya suaranya? Suaranya gimana? Halo? Ya, kecil sekali suaranya, Pak. Oke ya. Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, dengan mengikuti kuliah ini kami berharap untuk nanti Bapak Ibu
bagaimana strategi-strategi dalam mempublish karya tulis Bapak Ibu saya. Nah, inilah nanti Pak Dr. Solahuddin Ismail akan memberikan mungkin script ya, tip dan apa istilahnya kiat-kiat bagaimana mempublish karya ilmiah Bapak Ibu saya. Plus mungkin ada tambahan dari Prof. Darmayanti. Baik, itu saja mungkin dari saya sambutan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Solahuddin Ismail, Prof. Darmayanti, Bu Sri Rohani, dan mahasiswa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Asosiat Profesor Dr. V. Paramarta, Andes MM CPRA. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibunda kita, Profesor Dr. Sedar Darmayanti, MPD APU. Dipersilakan, Prof. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan jaringan di saya agak banyak terganggu. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Solahuddin dari Universitas Utara Malaysia yang akan memberikan kuliah umum sekaligus guest lecture dari jauh ya dari Malaysia. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Bapak Vip Paramarta Dr. Andes MM, Asok Prof ya, dan juga yang terhormat Kaprodi MM Ibu Asok Prof. Dr. Rohani MM SEM SI. Kemudian Bapak Warek 1, Bapak Asok Profesor Dr. Didin Saifuddin SEMSI, yang kesemuanya adalah tim mengajar publikasi ilmiah, dan yang terhormat juga semua pengajar mata kuliah publikasi ilmiah, yang terhormat Ibu, Bapak, Saudara, dosen, mahasiswa, peserta kuliah umum ini dimanapun berada. Selamat datang dan selamat mengikuti kuliah umum publikasi ilmiah dengan judul Strategi Menulis Artikel dan Publikasi pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus. Pertama kali perkenankan dulu saya akan menyampaikan kurikulum vitae atau riwayat hidup dari Bapak penceramah kita yang luar biasa, yang datang dari jauh tapi di layar kaca, yaitu Bapak Dr. Solahuddin Ismail. Beliau adalah dari School of Government, College of Law Government in International Studies, Universitas Utara Malaysia. Academics qualification beliau adalah S3-nya dari Organisational Sociology Institute of Ethics Studies Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian juga S2-nya Sociolog of Religion Academic of Islamic Student Universitas Malaysia, dan S1-nya adalah di Sociology of Religion Academic juga Academic of Islamic Studies di Universitas Malaya. Current position beliau adalah Fellow ILDS dari tahun 2019 sampai 2021, Deputy Dekan juga pada Januari 2021 sampai dengan Januari 2022. Kemudian juga beliau adalah Senior Lecturer School of Government Universitas Utara Malaysia, Research Fellow Institute of Local Government ya. Kemudian juga beliau adalah social of dari Special Advisor of Moderation in Diversity Imam Company SDN ya. Kemudian bukunya juga sudah cukup banyak, dan terakhir menulis bersama saya tentang organisasi dinamis pada era revolusi 4.0 dan 5.0. Sedangkan research and consultation-nya cukup banyak ya, cukup saya sebutkan yang pertama saja, maksud saya tahun yang terakhir, yaitu memperkarsa keselamatan infrastruktur Institut
institusi tahfiz swasta melalui mekanisme undang-undang fundamental research grant scheme pada nasional grant ya. Jadi cukup banyak pengalaman beliau, dan untuk berikutnya saya persilahkan Bapak Dr. Solahuddin untuk menyampaikan materinya dengan ucapan terima kasih atas kesediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf agak terganggu jaringannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih yang tidak terhingga banyak kepada Profesor Dr. Hajah Sudarmayanti yang saya kenal lama, dan alhamdulillah masih lagi berkesudian untuk mengundang saya bagi banyak mata kuliah yang ada di banyak universiti di Indonesia, khususnya di Bandung. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Associate Profesor Dr. BIP Paramarta, Associate Profesor Dr. Sri Rohani Mulyani, dan juga Associate Profesor Dr. Diden Saifuddin, juga dari, saya rasa dari Pasca Sarjana USB. Seterusnya para dosen yang saya hormati, dan lanjut kepada para mahasiswa peserta yang ada di dalam public lecture yang akan kita kongsi dan juga diskusi secara bersama pada hari ini. Pertamanya saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Pasca Sarjana USB khususnya kerana sudi untuk memberi peluang kepada saya bagi sharing knowledge, khususnya dalam academic publication and writing yang akan kita lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak atas kepercayaan tersebut, dan moga-moga apa yang kita share, kongsi bersama pada hari ini akan dapat kita manfaatkan, dan seterusnya dapat kita menerbitkan, to publish our articles bermula daripada hari ini sebagai salah satu daripada requirement daripada mungkin pihak Pasca sendiri ataupun pihak universiti, dan juga sebagai satu hadiah peribadi kita dalam konteks ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi di situ. Baik, di sini saya share sedikit materi yang Bapak Ibu sekalian saya gunakan dulunya untuk kuliah academic writing di graduate school di Universiti Utara Malaysia. Kerana academic writing itu adalah menjadi satu kewajiban mata kuliah yang wajib bagi pihak graduate school ataupun pasca di UUM ini. Jadi saya modifikasikan materi tersebut untuk kita sesuaikan dengan keperluan diskusi kita pada hari ini. Dan ini adalah saya rasa academic collaboration yang bagi saya sangat bermakna di antara Universiti Utara Malaysia dan juga Sangga Buana, Universitas Sangga Buana, dan kita harapkan konteks ini akan berterusan, dan mungkin kehadapan itu saya akan menjemput dosen daripada USB untuk sama-sama
berkongsi pengetahuan dalam konteks mata kuliah ataupun public lecture yang akan dijalankan. Mungkin April ataupun Mei nanti setelah kampus kami dibuka kepada seluruh mahasiswa dalam bentuk hybrid, online dan juga tatap muka. Jadi di situ. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati sekalian, ini berapa lama Bu saya diberi masa? Masih di mute, Prof. Prof masih di mute. Prof Yanti masih di mute. Oh ya, kita sampai kurang lebih jam 10:30 Pak, karena sisa waktu sampai jam 11 kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, baik. Saya coba untuk kompres, kerana ini sebenarnya saya tidak pernah buat slide yang sebegini banyak Bu. Ya. Bagaimana yang Ibu tahu, dalam banyak kuliah-kuliah yang telah dijemput saya untuk berbicara itu paling tinggi 12 slide, tetapi hari ini kita ada 51 slide, mungkin kuliah 3 hari ya Bu. Jadi dalam konteks ini saya cuba untuk kompres apa yang cuba untuk kita diskusikan dan kita tumpukan kepada perkara yang penting, terutamanya dalam Scopus Index Journal yang cuba untuk dihuraikan pada hari ini. Dan tajuk yang diberikan kepada saya itu tip dan juga strategi, dan mungkin saya modifikasi sedikit, saya ubah sway sedikit dengan tajuk Writing in Scopus Index Journal, Tip, Tricks and Opportunities. Slide yang saya buat ini adalah dalam bahasa Inggris. Jadi di situ. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati sekalian, ini kita punya discussion outline yang cuba untuk kita bicarakan pada hari ini. Sebenarnya ada 3 konteks utama yang cuba untuk dibincangkan. Perkara yang pertamanya terkait dengan academic and research writing. Jadi bagaimana kita nak membentuk penulisan yang bersifat akademik, yang bersifat research, khususnya dalam konteks penulisan, mungkin disertasi kita, mungkin tesis kita, yang guideline itu secara umum yang saya rasa dipakai di mana-mana universiti, around the world, berkaitan dengan academic and research writing. Jadi kalau kita belajar di Indonesia, kita sama ada di private university ataupun di public university, begitu juga dalam konteks Malaysia, ataupun Asian country, ataupun dalam konteks dunia itu sendiri, sama ada kita pergi ke Inggris, negara-negara Eropah ataupun negara-negara yang lain daripada Eropah itu, general guideline itu masih lagi sama. Kedudukannya di situ. Itu part yang pertama. Part yang kedua, cuba untuk juga saya bicarakan soal berkaitan dengan jurnal. Sebab jurnal itu adalah part of the academic or research writing. Yang mana dalam konteks jurnal itu kebiasaannya ada 4 perkara yang cuba untuk dibicarakan itu what, why, how and where. Apa jurnal, apa tajuk ataupun apa topik yang cuba untuk kita tulis. Jadi di situ. Dan mengapa kita menulis topik tersebut? Mungkin terkait dengan bidang kita, terkait dengan expertise yang kita ada, terkait dengan mungkin keperluan yang ada di dalam department, jabatan itu sendiri yang memerlukan kedudukan itu. Dan mengapa itu bersifat umum. Ada yang sebenarnya dalam konteks peribadi itu memang dia suka menulis. Seumpama Bu Yanti sebagai contohnya, memang beliau suka menulis. More than 40 books produced by her dalam konteks mengangkat nilai keilmuan itu. Dan ada yang mungkin orang menulis itu untuk keperluan kebutuhan yang ada kepada sesuatu perkara. Contohnya keperluan pasca siswazah untuk lulus dalam
Dalam contohnya dalam magister, perlu ada satu jurnal artikel. Ataupun untuk lulus bagi doctorate program perlu ada 2 indeks jurnal ataupun Scopus indeks jurnal. Di situ. Why? Itu kedudukan, dan ada mungkin untuk orang menulis itu sebab untuk keperluan kenaikan pangkat, untuk promotion daripada lecturer biasa kepada associate professor mungkin, daripada associate professor kepada profesor mungkin. Jadi itu adalah keperluan-keperluan promotion. Jadi di situ. Yang ketiga aja bagaimana nak menulis jurnal. Ada requirement yang tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak jurnal itu sendiri, yang kita pilih berasaskan kepada bidang ataupun multidisiplin yang tertentu, yang adanya requirement yang tertentu, adanya guideline yang tertentu yang perlu kita ikut untuk jurnal itu bisa diterbitkan peringkat ataupun di peringkat internasional itu sendiri. Kena di mana kita mau menerbitkan jurnal itu. Jadi ini yang menjadi isu yang ada pada hari ini, yang dikatakan dengan indeks jurnal, non-indeks, yang soal berkaitan dengan Scopus, non-Scopus, itu tergantung kepada cara untuk kita memilih dan juga keperluan yang ada di dalam sesebuah jabatan dan juga yang ada diri kita itu sendiri. Jadi bertitik tolak daripada soal where itu, kita cuba berusaha untuk, saya akan bawa diskusi bersama dengan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan how to understand journal publication. Jadi di situ terkait dengan reputable. Jurnal dan di mana target kita. Soalnya di situ. Dan dalam konteks ini, ada juga yang terkait dengan predatory, yang ditulis oleh, kalau tidak salah, oleh seorang Mexican, berkaitan dengan jurnal-jurnal yang quote unquote dalam konteks bahasa akademiknya itu sebagai rubbish. Rubbish journal ataupun predatory journal. Mirip seakan-akan Scopus journal, tetapi adanya pembohongan di situ. Dan ini kebanyakan daripada kita, khususnya orang-orang yang terlibat dalam akademik itu terkena. Even saya sendiri, saya biasa terkena dengan 2 predatory journal ini dan dia memakan wang yang banyak, yang agak lumayan, Bu, kurang lebih kalau tidak salah saya 30 juta, begitu. Jadi di situ konteks itu yang perlu untuk kita hati-hati. Jadi dalam konteks untuk kita menilai ada jurnal itu genuine jurnal atau predatory jurnal, perlu kita melihat kepada metriknya. Metrik jurnal ataupun jurnal metrik itu yang melihat kepada keperluan impact factor, kepada keperluan high index, dan sebagainya dalam konteks jurnal. Jadi di situ. Jadi ada 3 perkara, Bapak Ibu sekalian, sebagai outline untuk diskusi kita pada hari ini, dan saya tidak pasti sama ada perkara tersebut yang pertamanya bisa boleh disesuaikan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, dan juga yang keduanya masa kita itu cukup ataupun tidak. Jadi di situ. Kalau tidak cukup, Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan slide ini sebagai satu panduan. Ini pun tidak detail. Kalau detail mungkin lebih daripada 51 slide ataupun 50 slide. Jadi di situ. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulakan what is academic writing. What is an academic writing? Jadi kedudukannya di situ. Penulisan ilmiah itu bagaimana? Yang pertamanya perlu kita fahami dulu cara menulis secara ilmiah.
clear, concise, focus, structured, and backup by evidence. Jadi di situ. Adanya pembuktian-pembuktian yang tertentu, jelas. Kita menulis jurnal, jelas. Kita menulis book of chapter, jelas. Kita menulis dissertation, sebagai contohnya, clear. Di situ, dan begitu juga di peringkat yang tertinggi kita menulis thesis untuk PhD kita mungkin clear. Di situ ada fokus, di situ ada strukturnya, di situ, dan diperkukuhkan dengan evidence yang tertentu yang kita kutip, dan itu dalam konteks itu disebut sebagai research. Jadi apa saja yang ada dalam disertasi kita, apa saja yang ada di dalam book of chapter kita, apa saja yang ada dalam thesis ataupun jurnal kita, itu adalah research. Sama ada research itu by library ataupun research itu by fieldwork. Kedudukannya di situ. Kita kerja lapangan secara khusus, kita pergi interview orang, kita edarkan questionnaire dan sebagainya, itu mungkin orang lihat dalam konteks research yang nyata, sebab adanya tindakan-tindakan ataupun action yang tertentu. Tetapi kadang-kadang kita melihat ada juga research yang bersifat content analysis. Sebagai contoh, yang kita pergi ke library, kita mengutip secondary data dan sebagainya itu untuk kita menulis, itu juga dikatakan sebagai research. Jadi academic writing itu sinonim dengan research yang perlu untuk kita buat. Ini dengan evidence yang tertentu dan cuba untuk memberikan kefahaman yang mudah kepada readers, itu sendiri. Kalau dalam konteks jurnal mungkin peer review. Yang dissertation or thesis mungkin dalam untuk memudahkan pemahaman kepada pertamanya pembimbing kita, supervision kita, supervisor kita, dan yang keduanya mungkin examiner untuk beliau memahami. Ini clear dan juga jelas kepada kita sifat yang ada dalam konteks academic writing itu. Dan yang keduanya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penggunaan bahasa. Bahasa yang dipahami di peringkat lokal. Pada saya, dan juga bahasa yang dipahami di peringkat antarabangsa mengikut tata bahasa dan juga struktur yang tertentu. Formal tone, sebagai contohnya, and style. Bahasa yang dipahami oleh kebanyakan orang. Sebab tu kalau kita baca dalam konteks jurnal hebat antarabangsa Q1 sebagai contohnya, bahasanya itu agak mudah untuk kita pahami, tidak menggunakan jargon words. Sebagai contohnya bahasa-bahasa yang bersifat bombastik, bahasa-bahasa yang bersifat literature, kesusastraan dan sebagainya, itu bahasa yang puitis dan juga berbunga, itu tidak digunakan dalam konteks academic writing. Seolah-olah kita menjadi menulis academic writing itu kita menjadi sharpshooter, untuk kita terus fokus kepada apa yang cuba untuk kita sampaikan kepada orang yang review ataupun orang yang membaca tulisan kita itu. Dan dalam konteks academic writing itu juga harus mempunyai pertamanya plan and focus. Mana kata kita mewujudkan satu persoalan dalam konteks perbahasan yang cuba untuk kita sampaikan itu, dan kita menumpukan, merancang dan juga menumpukan, merencana dan juga menumpukan kepada caution yang kita terbitkan di dalam penulisan tersebut. Kerana apa, Bapak Ibu sekalian? Dalam konteks academic writing itu, dia perlu datang dengan idea. Apa yang cuba untuk kita tulis dalam konteks ini? Dan sekarang ini terfikir dalam benak ataupun pemikiran saya untuk satu jurnal Scopus yang diterbitkan oleh
Faculty of Law di UUM ini, Scopus belum lagi masuk quartile, belum, tetapi masih lagi Scopus yang cuba untuk di-engage, dikaitkan dengan bidang yang saya ada dalam konteks sosiologi itu. Saya cuba untuk kaitkan peranan. Ini idea. Masih lagi idea, belum lagi punya evidence yang tertentu, belum lagi punya research yang tertentu berkaitan dengan idea bagaimana hukum adat, local customary. Local customary itu menjadi satu bentuk peraturan dalam mengurus moral itu yang cuba untuk saya bawa dalam konteks perbicaraan saya berkaitan dengan Journal of Legal Studies di Faculty of Law di UUM itu. Ini idea, plan and focus. Jadi perlu untuk saya plan dan juga perlu untuk saya fokus kepada bagaimana adanya peraturan-peraturan customary law, ataupun kalau dalam konteks bahasa yang mungkin kita jelas local wisdom, ataupun dalam konteks bahasa yang kita faham kearifan lokal, sebagai contohnya menjadi satu peraturan yang tidak di-binding, tidak didokumentkan dalam konteks masyarakat itu, tetapi everybody known about the law, peraturan itu. Jadi ini hasil daripada penelitian saya semasa saya pergi ke Pekanbaru. Saya melihat bagaimana undang-undang adat itu masih lagi kukuh, masih lagi terguna pakai dalam konteks peraturan-peraturan bagi mengurus kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan dusun, kawasan kampung, kawasan pedalaman dan sebagainya. Itu ada strukturnya yang sudah semestinya Bapak Ibu sekalian, dan saya melihat bahawa Bapak Ibu sekalian juga faham dalam konteks adanya struktur yang tertentu yang ada continuity, ada coherent dalam konteks itu, berasaskan kepada logik-logik yang tertentu yang kita cuba untuk gabungkan bersama dengan evidence tadi. Biar data itu bercakap, biar evidence itu bercakap dalam konteks kita menulis sesuatu perkara itu, bukan perkataan itu penulisan itu datang daripada kita. Jadi evidence itu yang bercakap. Ini diajar oleh guru saya semasa saya di S3, Bapak Ibu sekalian, memberitahu kepada saya biar data itu represent yourself, your thesis. Sebab itu dalam salah satu soalan yang saya suka tanya semasa masuk ke Viva Boss ataupun Viva session itu, what is your thesis? Saya akan tanya soalan itu. Setelah dibaca keseluruhannya daripada thesis itu, dan setelah dibuat report, saya nak mendengar sendiri daripada kandidat ataupun calon mahasiswa tersebut, what is your thesis? Jadi ini yang daripada idea itu distrukturkan dan ditulis mengikut subordinate ataupun dalam konteks chapter yang tertentu, dan dalam konteks subchapter yang tertentu, dan begitu juga dalam konteks
jurnal itu sendiri. Nah, kedudukannya di situ. Nah, can and bring together related points and material. Nah, sesuai untuk kita letakkan point dan sesuai untuk kita letakkan material. Nah, bahan untuk kita discuss. Nah, di dalam paragraf. Nah, ataupun di dalam point. Nah, yang telah kita bangunkan itu. Nah, ada perbincangan-perbincangan dan kita come up begitu. Nah, dan yang ketiganya soal berkaitan dengan pembuktian. Nah, bagaimana pembuktian itu kita demonstrate. Nah, kita persembahkan kepada readers itu ataupun kepada reviewer itu, nah, yang terkait dengan subject area yang kita tulis. Nah, terkait dengan bidang yang kita tulis, terkait dengan disiplin yang kita tulis, dan perkara itu support by opinion. Nah, sebagai contohnya, nah, and arguments, nah, with the evidence. Nah, opinion dan juga argument. Nah, adanya perbahasan, nah, dalam konteks kita mengurus. Nah, mungkin satu idea dipersetujui dan sebahagian daripada idea itu ditolak. Why agree and why deny? Nah, kepada evidence yang berlaku. Itu harus datang dengan hujah-hujah yang tertentu. Nah, dalam konteks apa yang kita dapat, nah, di dalam fieldwork yang telah kita lakukan, di dalam riset yang telah kita lakukan, dan referen itu mestilah tepat, nah, bertepatan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita cite perkara ini daripada pihak lain, dan kita meletakkan referen itu orang lain, kerana di dalam artikel itu ada orang itu juga mengutip daripada orang lain. Jadi, to make sure di accurate referen di original, nah, referen itu perlu. Nah, saya menulis thesis PhD saya dulu, nah, dilihat perkara tersebut kerana di institut kajian etnik itu ataupun kita di UKM itu dia agak particular. Nah, soal yang berkaitan dengan referen itu. Nah, kalau dia nakkan yang original, nah, kita tidak boleh mengutip atas kutip. Nah, di situ. Dan ini mungkin kita bincangkan sedikit dalam konteks plagiarism, nah, yang menjadi kadang-kadang itu isu, nah, khususnya dalam menguraikan, mempersembahkan dapatan ataupun hasil kajian yang telah kita perolehi. Yang ketiga dan yang keempatnya soal berkaitan dengan formal tone and style. Ini penggunaan bahasa, nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, semestinya dari segi tone dan juga style itu bersesuaian dengan keperluan bahasa Indonesia. Begitu juga kalau ditulis dalam konteks bahasa Malaysia. Dan bagaimana soalnya di sini, kalau kita nak menulis, kita bukan familiar, nah, khususnya dalam konteks tata bahasa Inggeris. Sebab kita tidak, mungkin sebahagian besar daripada kita itu tidak dilahirkan di Eropah, nah, tidak dilahirkan di Australia, tidak dilahirkan di Inggris. Nah, sebagai contohnya, ada segi tone dan juga style itu kadang-kadang berbeza. Nah, banyak daripada kita yang ada pada hari ini, even saya sendiri dalam konteks penggunaan bahasa Inggeris itu banyak kita yang urus soal berbicara, nah, speaking broken English. Nah, asalkan dalam konteks komunikasi itu orang itu faham message, nah, understand the message, nah, itu sudah jelas. Tetapi ini agak berbeda dalam konteks penulisan. Karena penulisan itu, nah, adalah mengikut tata bahasa yang ada di dalam bahasa yang telah kita tulis. Kalau dalam bahasa Inggris, perlu di dalam bahasa Inggris. Dan penggunaan bahasa Inggris, nah, sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian maklumi bahawa
ini adalah international language yang digunakan di peringkat antarabangsa di mana saja kita berada. Nah, especially di dalam education. Nah, kegunaannya adalah untuk mengangkat our thesis, our dissertation, nah, our article, nah, supaya dapat dikenal, nah, oleh masyarakat dunia. Ruangnya ada di situ. Boleh saja kita menulis dalam bahasa Indonesia, tetapi mungkin hanya orang Indonesia, nah, orang Malaysia mungkin, nah, sebahagiannya dan sedikit, nah, mereka daripada Southern Philippines and Southern Thailand, nah, yang mungkin faham, nah, dengan bahasa Indonesia itu, bukan keseluruhan. Nah, tetapi untuk kita mengangkat nilai artikel kita, untuk kita mengangkat nilai diri kita, khususnya dalam konteks akademik itu, nah, penulisan itu perlu dibuat di dalam bahasa Inggeris. No choice. Nah, we have no choice. Nah, dalam konteks tersebut. Nah, itu antara fokus, nah, yang kita boleh lihat, nah, keperluan yang ada, nah, di dalam academic or research writing. Nah, jadi di situ. Jadi umumnya kita kena faham, nah, dahulu sebegitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati sekalian, ini comparison, nah, between academic article and non-academic article. Nah, jadi kedudukannya di situ. Nah, kebiasaan academic artikel itu ditulis oleh profesional, nah, in given field, nah, dalam bidangnya. Nah, kalau accounting itu, nah, ataupun accountant itu akan menulis dalam konteks accounting sebab beliau memahami figure-figure, nah, dan mungkin term-term yang tertentu yang ada di dalam konteks accounting. Nah, kalau mungkin orang sosiologi, nah, dia akan menulis dalam konteks sosiologi, nah, yang ada engagement dengan society, nah, dan begitu juga dengan law. Nah, kerana law itu dia ada term-term yang tertentu yang kita sebagai orang publik, nah, orang masyarakat awam itu kadang-kadang tidak faham, nah, kedudukan itu. That's why quote unquote itu disebut sebagai professional in a given field. Nah, kedudukannya di situ. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, edited by the authors, nah, peers, nah, and often take year to publish. Nah, akan diedit juga oleh orang yang profesional di dalam bidang ataupun disiplin berkenaan. Dan kebiasaannya the best article journals itu, nah, dia akan ada ruang masa yang tertentu. Nah, saya Bapak Ibu sekalian, sepanjang kerjaya saya sebagai akademia itu lebih daripada saya rasa 20, nah, untuk jurnal yang telah saya try, nah, untuk masuk, nah, di dalam artikel jurnal, tetapi yang terbit hanya 5. Nah, jadi di situ. Nah, agak susah. Nah, khususnya terutamanya yang traditional journal. Nah, ini kita akan bincangkan sedikit difference between traditional journal and open access journal. Nah, itu kita akan bincang, ada di dalam slide yang saya bawa. Nah, jadi di situ authors-nya itu. Nah, peer review itu harus sesuai dengan bidang yang kita tulis. Nah, jadi kita menulis buku sebagai contoh memerlukan masa. Nah, jadi kita sebab itu saya melihat Prof Yanti ini sebagai satu sosok yang luar biasa. Nah, kerana cepat, nah, menulis itu. Nah, mungkin beliau mempunyai mekanisme yang tertentu untuk mempercepatkan ke luaran buku tersebut, tetapi bagaimana nak generate idea, nak structurekan idea, nak datangkan dengan pembuktian dan menulis dalam konteks bahasa yang mudah difahami, itu bagi saya bukan sesuatu yang mudah. Kalau melihat kepada saya sendiri, takes time, nah, untuk kita mengurus kedudukan tersebut. Ini saya cuba untuk menulis satu buku terkait dengan
how to understand social sciences, kedudukannya di situ. Dan saya cuba untuk menulis kedudukan itu untuk memahami idea pokoknya gimana. Kemudian baru kita narrowkan mengikut sub-sub bidang yang tertentu. Sebab pada pandangan saya, kalau orang itu tidak memahami tunjangnya gimana, dia tidak akan faham ranting dan juga batang ataupun buah yang ada kepada pokok tersebut. Jadi di situ. Jadi sekarang ini ilmu itu di-cut. Walaupun sains sosial itu luas. Tetapi kalau yang belajar sosiologi, dia hanya menumpukkan sosiologi. Padahal dia tidak memahami konteks sains sosial itu. Di mana? Sebab apa? Sebab dalam konteks sosiologi itu juga ada psikologinya, ada geografinya, ada antropologinya, ada ekonominya, ada politiknya, dan pecahan bidang itu ada yang menggabung political economic yang bersifat multidisiplin dan sebagainya. Itu menjadi satu issues yang perlu untuk kita faham dan juga kita perincikan dengan lebih baik. Jadi dalam konteks authors peers itu sangat penting dan memakan waktu yang lama. Kalau kita melihat kita sahaja semasa menulis artikel juga lama. Dan bagi saya, dalam konteks menulis ini adalah merupakan satu skill yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa. Bagi mereka yang pandai konteks penulisan itu. Ini adalah gifted by God. Ini sangat penting. Kita tidak boleh memaksa diri kita untuk menulis. Saya pernah cuba itu, Bapak Ibu sekalian. 2 jam saya duduk di depan komputer, hanya 5 ayat ataupun 5 perkataan yang saya tulis. Tidak keluar. Tetapi kalau sampai masa dan juga waktunya itu, kalau mungkin daripada tengah malam sampai ke waktu subuh, di pagi hari itu kita tidak sedar apa yang kita tulis. Saya biasa menyiapkan artikel dalam masa 1 malam, dan juga ada artikel yang 3 minggu hanya 3 ataupun 4 perkataan. Mohon maaf Pak, waktunya 15 menit lagi ya Pak. Kurang banyak lebih. Lagi ini, Bu. Ya, maka itu masih banyak. Mohon maaf Pak. Okey, saya jam cepat gitu. Okey, itu dalam konteks mungkin Bapak Ibu boleh baca dengan kedudukan tersebut. Ini dalam konteks artikel berasaskan kepada riset. Ada introduction, what is known, what is unknown, how and why. Yang keduanya dalam konteks methods, yang cuba untuk kita gunakan, sama ada method itu bersifat kualitatif atau kuantitatif, bagaimana tata cara kita mendapatkan data dan analisis data tersebut, dan akhirnya datang dengan result daripada data itu, daripada sama ada content analysis ataupun dalam konteks fieldwork yang kita lakukan itu, perlu dipersembahkan dan juga perlu didiskusikan. Dan hasil daripada perkara tersebut akan ada conclusion. Ini basic yang perlu ada di dalam academic writing. Ini adalah structure dan juga volume. Yang mungkin tergantung kepada kalau kita ingin publish artikel tersebut, tergantung. 4,000 to 7,000 words itu just nice untuk satu artikel. Mungkin dalam antara 18 ke 25 muka begitu. Kedudukannya di struktur Bapak Ibu sekalian boleh lihat. Why write academic or research article? To present and sharing research finding. Itu yang sebenarnya cuba untuk kita sampaikan. Jadi idea itu datangnya di situ. Sebab apa kita menulis artikel? Sebab kita nak present, sebab kita nak share. Ataupun mungkin ada individu lain
orang-orang yang tertentu mungkin ada dalam benaknya itu hasrat yang tertentu ataupun niat yang tertentu, itu tergantung kepada nilai masing-masing. Soalnya bila kita menulis, kita telah present and sharing and circulate scholarly research finding itu sendiri. Jadi di situ yang mengangkat nilai kesarjanaan, yang nak mengangkat nilai profesional kita itu dalam konteks finding yang kita dapat. Nah, sekarang ini Journal of Medicine sebagai contohnya, orang berpusu-pusu menuju kepada how to resolve di COVID-19 disease yang berlaku. Bagaimana nak menyelesaikan? Jadi lari sekali, umpama pisang goreng, sebagai contoh Journal of Medicine itu, kerana adanya new evidence, adanya penemuan-penemuan baru dalam konteks penyelesaian kepada pandemik yang melanda masyarakat global itu dalam konteks academic writing. Dan kebiasaannya dalam konteks itu tulis ataupun diterbitkan sama ada dalam bentuk buku, dalam bentuk monograf, dalam bentuk conference proceeding, dalam bentuk jurnal, dissertation or thesis and etc. Nah, kedudukannya di situ itu yang tergantung kepada research yang kita lakukan itu. Kalau research itu dalam konteks pasca sarjana yang melibatkan magister dan juga doktoral, konteks dissertation dan juga thesis itu adalah research, perlu dipublish sebagai satu requirement daripada pihak postgraduate. Nah, mungkin. Jadi kedudukannya di situ. Okey. Dan traditional method, sama ada dalam bentuk printed ataupun open access, dalam bentuk elektronik. Itu terpulang kepada kita. Pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, disertasi ilmiah itu juga dalam konteks open access yang dibuat. Kerana apa? Kerana adanya kekangan-kekangan dalam konteks coronavirus ini yang memberi pengetahuan kepada rokaan ilmu baru, khususnya dalam konteks teknologi. Kita sebagai akademia, mungkin Bapak Ibu sebagai mahasiswa, kita kena prepare diri kita dengan teknologi baru yang kita tidak tahu. Kemungkinan yang akan berlaku pada masa depan. Jadi kedudukannya di situ. Dan dalam konteks artikel itu ada yang datang bersama dengan biaya yang tertentu dan ada yang free. Jadi kita nak memahami konteks itu. Banyak jurnal Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 ada yang free. Tapi perlu juga dalam konteks bahasa, dalam konteks kita melihat balik kepada jangka masa diterbitkan itu, mungkin 3 tahun ataupun 4 tahun ataupun 5 tahun. Yang percuma ini, yang gratis itu. Tetapi yang berbayar itu mungkin cepat. Dan paling cepat saya biasa buat tidak sampai 3 bulan ataupun 4 bulan. Bu Yanti yang saya nulis bersama dengan Pak Hidayat itu. Ada biaya yang tertentu. Sudah yang sama dengan Pak Hidayat itu Scopus Q3 dalam Central Asia dan Caucasus, Caucasus and Central Asia Journal dalam konteks itu tidak sampai 4 bulan. Ada yang memakan waktu dan ada yang tidak memakan waktu tetapi perlu biaya. Yang memakan waktu biasanya gratis. Yang memakan biaya yang cepat itu biasanya berbayar dan juga ada kondisi-kondisi yang tertentu yang bersifat open access. Kedudukannya di situ. Baik. Ini basic format of research paper.
Yang pertamanya soal title yang cuba untuk kita buat. Mungkin perlu ada satu topik ataupun judul yang menarik minat orang untuk membaca. Kadang-kadang kita menggunakan jargon word and bombastic sentence, kadang-kadang itu mungkin memberi impact dalam konteks ini, tetapi ada sebahagiannya itu dalam konteks jurnal internasional antarabangsa itu kadang-kadang tidak diambil kira. Tajuknya itu straight to the point. Apa yang mau kita lihat dalam konteks research ataupun artikel yang cuba untuk kita present itu. Yang keduanya soal abstract yang biasa mungkin Bapak Ibu sekalian faham, between 2 or 300 words dalam konteks itu, yang itu memang biasa dan itu memang maksimum maksimum untuk kita discuss dalam itu. Menceritakan soal idea, menceritakan soal mungkin theoretical conceptual yang ada di dalam itu, mungkin sedikit metodologi, mungkin dari segi finding yang kita dapat. Orang membaca abstrak itu sebenarnya dia sudah memahami apa isi kandung yang ada di dalam artikel berkenaan. Cuma dalam artikel itu diperincikan. Soal yang mungkin finding yang dapat itu dengan datangnya diagram yang tertentu, datangnya figure yang tertentu, datangnya argument yang tertentu sebagai satu hujah untuk kita mengukuhkan apa yang telah kita bicarakan di dalam abstract tersebut. Begitu juga dalam konteks introduction, dalam konteks method di sini ada 9 basic format for a research paper itu Bapak Ibu sekalian. Soal result, soal discussion, soal conclusion, acknowledgement ini biasanya perlu ada ataupun ada yang tidak perlu dan ada yang perlu. Kedudukannya di situ. Dan biasanya dalam jurnal ini acknowledgement itu kadang-kadang itu tidak ada, melainkan ada diminta di dalam guideline yang telah disebutkan. Dan begitu juga dengan referen. Referen ini biasanya referen yang up to date, yang telah dikemas kini dan yang paling latest. Kedudukannya di situ. Ada 2 konteks rejection di sini. Yang pertamanya soal berkaitan dengan editorial rejection, berkaitan dengan keperluan yang dikehendaki dalam konteks jurnal berkenaan, ataupun buku berkenaan, ataupun proceeding berkenaan. Ada proceeding yang di index Scopus. Jadi di situ. Okey. Sebab kadang-kadang kita kena buka minda kita, pemahaman kita itu hanya dalam konteks jurnal semata-mata. Tetapi ada sebahagian daripada proceeding itu yang Scopus. Ada juga buku yang Scopus yang telah dikeluarkan oleh Routledge sebagai contohnya, yang dikeluarkan oleh SEC sebagai contohnya. Ada artikel ataupun buku yang diterbitkan oleh Reuters sebagai contohnya. Itu adalah antara agensi ataupun publisher yang established dalam konteks Scopus Index dan juga penilaian buku, artikel, book of chapter and proceeding yang bersifat kualitinya tinggi. Kedudukannya di situ. Yang keduanya soal mismatch scope. Sebagai contohnya, kita kena faham kebanyakan daripada jurnal yang saya
ikuti yang saya baca dan sebagainya itu, ada guideline yang tertentu. Ada yang bersifat fokus dan ada yang mungkin bersifat sedikit multi disiplin dalam konteks. Jadi kita kena faham dalam konteks menulis itu fokus itu di mana sesuai dengan kehendak dan juga keperluan yang ada dalam konteks jurnal berkenaan yang dikenaki dalam konteks editorial itu. Dalam konteks editorial itu diperlukan well defined aims and scope. Sebagai contohnya focusing on some specific area in the field. Itu adalah benda-benda yang itu mismatch itu kadang-kadang kita terlepas pandang kedudukannya di situ. Yang keduanya dalam konteks quality of writing. Quality of writing dalam konteks mungkin dari segi strukturnya, dari segi bahasanya, dan sebagainya itu yang tidak fahami ataupun menyusahkan dalam konteks editorial. Dan yang ketiganya value of edition. Apa manfaat kepada jurnal berkenaan. Jadi pada hari ini kita melihat Bapak Ibu sekalian, jurnal itu adalah bisnes. Kalau tidak ada manfaat itu, tidak ada beneficiary itu, kadang-kadang dia tidak diterbitkan. Sebab buat apa kita terbit? Kalau tidak memberi satu value added kepada publisher berkenaan. Jadi itu dalam konteks editorial. Yang keduanya dalam konteks technical reason. Ada dari segi structure. Itu dalam konteks teknikal. Tidak tersusun structure yang telah dibuat dalam konteks jurnal tersebut. Kita main nyusun-nyusun. Sebab itu dalam konteks menulis jurnal ini perlu ada satu frameworknya yang tersendiri. Dan perlu untuk kita faham basic framework dan juga require by di jurnal. Mohon maaf Pak, waktunya 5 menit lagi. Itu satu dalam konteks structure itu. Dan yang keduanya dalam konteks poor data. Kita kadang-kadang itu kita menulis bersifat awang-awangan. Banyak argumen yang kita lakukan itu adalah bersifat peribadi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, dalam konteks poor data itu mungkin research kita itu tidak lengkap. Ataupun kadang-kadang data itu kita punya data itu, tapi kita lebih berusaha untuk expose, untuk menyerlahkan pandangan kita sendiri. Tidak boleh dalam konteks itu. Biar data itu yang berbicara, biar data itu yang present. Jadi ini yang perlu dilihat. Jadi semakin banyak data itu semakin baik untuk penulisan berkenaan. Dan yang ketiganya referencing dalam konteks kutipan ataupun rujukan ataupun bibliografi yang telah kita buat itu sedikit. Kadang-kadang itu sebahagian daripada jurnal itu perlu minimum 20 ataupun 25 reference, dan kita tidak achieve kedudukan tersebut. Itu satu perkara. Dan satu lagi perkara, dia kita kutip di tempat lain tetapi referennya itu seolah-olah kita menindan ataupun duplikat. Ini yang tergantung dalam konteks plagiarism itu. Kita tidak memberi kredit kepada orang yang sebenarnya yang ada di dalam tulisan berkenaan. Ini adalah yang boleh Bapak Ibu sekalian lihat. Okay. Ini adalah what to do now with our artikel. Kita ada academic article. Mungkin ada sebagai satu self collection untuk library dan sebagainya yang mungkin
hanya manfaat untuk kelompok yang tertentu. Nah, dan ada juga yang diterbitkan dalam konteks adanya publication yang tertentu, dan publication ini Bapak Ibu sekalian dalam banyak cara. Dan fokus kita adalah jurnal. Sebab saya faham intipati hati Bapak Ibu sekalian, kalau keperluan daripada pasca sarjana itu perlu ada jurnal. Doa kita kena buat jurnal. Buku chapter tidak dipakai. Buku itu susah untuk menulis. Conference proceeding itu kadang-kadang non-index, hanya conference biasa. Magazine itu tidak boleh dipakai dalam konteks akademik. Begitu juga dalam konteks newspaper. Argumentnya ataupun evidence itu tidak. Yang paling kekal untuk akademia yang ada pada hari ini adalah dalam bentuk jurnal yang bersifat profesional, structured writing by experts. Jadi kedudukannya di situ. Okey, ini level untuk kita publish daripada magazine sampai ke buku chapter, conference proceeding dan juga peringkat jurnal. Jurnal itu adalah the highest post, yes, place untuk kita publish our artikel. Jadi ini maksud jurnal yang saya rasa tidak perlu di sini. Ini adalah characteristics of academic journal. Authors-nya gimana, siapa audien kita, siapa pembaca kita. Kemudian kita ada rujukan ataupun reference list. Kemudian kita ada content. Dia ada lihat juga dari segi format dan juga structure. Begitu juga dalam konteks language, higher level language, focus and serious tone. Ini penting. Kadang-kadang ini kita tidak ambil peduli. Kita nulis saja. Dan kadang-kadang kita translate by Google Translate dan sebagainya. Dan kadang-kadang Google Translate itu sudah pening. Sudah pening untuk menterjemahkan, untuk translate bahasa kita kepada bahasa Inggeris. Boleh untuk kita tulis, tetapi boleh untuk kita translate, tetapi perlu juga dilihat dalam konteks grammar dan juga yang telah kita buat. Sebab itu dalam konteks penulisan jurnal itu dia ada proofreader. Dia ada apa namanya itu grammar proof, untuk menyesuaikan dengan keperluan tata bahasa yang ada di dalam bahasa berkenaan. Dan biasanya saya biasa dalam konteks jurnal itu kebiasaannya untuk satu artikel yang diambil untuk proofreading itu, dan juga editing, proofreading and editing itu lebih kurang dalam RM1.500. Lebih kurang. Apa lagi apa? Soalnya mereka pada kuliah lain. Oh, mereka punya kuliah lain. Okey. Ibu Nani juga. Okay. Ini Bapak Ibu yang boleh kita lihat dalam konteks ini bagaimana kita nak publish, kita kena follow apa yang ada, dan dalam konteks ini kemungkinan publisher itu ada guideline mereka yang tersendiri yang mereka perlu follow. Ini tips and tricks for journal publication. Suit with research area in the specific journal. Bagaimana kita nak melihat dalam konteks jurnal kita itu menjurus fokus kepada bidang kita. Kemudian research itu melihat kepada skop yang diinginkan oleh jurnal itu. Yang pertamanya, jurnal itu sendiri sesuai ataupun tidak. Yang keduanya, apa yang dikehendaki di dalam jurnal tersebut, sesuai ataupun tidak dengan kita punya. Dan biasanya orang akan refer kepada website, refer kepada writing guideline, dan juga syarat-syarat yang tertentu yang melibatkan format, melibatkan
number of words, menyebabkan requirement content, arrangement di content, dan bagaimana kita nak melakukan submission kepada 2 hour, 4 hour artikel. Jadi di situ kedudukannya. Ini where to publish. Dalam konteks itu kita ada chapter conference proceeding, dan fokus kita kepada jurnal, ada referee dan juga ada index. Dalam konteks referee itu ada juga yang non-referee, dan juga dalam index itu ada juga yang non-index. Ini banyak saya fokuskan dalam ini. Why index journal? Highly value by the authors mentioned in conversation and scientific presentation, and often be built-in readership, such as the members of sponsoring society, readily recognize target audience, then the published material is likely to be seen, read, and act on. Jadi kedudukannya di situ. Ada indeks jurnal itu adanya keperluan dalam konteks ini. Dan biasanya melalui proses-proses yang tertentu daripada jurnal biasa kepada jurnal indeks, kemudian kepada Scopus. Ataupun kepada Web of Science yang diterbitkan oleh Cleverit, Web of Science, dan juga CiteScore daripada Scopus. Kedudukannya di situ. Ini reportable. Apa yang kita perlu consider di sini, publisher, peer review, editorial board, indexing, dan juga paling penting adalah konsistensi. Sebab konsistensi itulah yang akan melihat kepada adanya predatory ataupun tidak. Begitu juga dalam konteks peer review dan juga editorial board. Jadi di situ. Mohon maaf Pak, 3 menit lagi ya Pak. Okey Bu, okey. Ini referee and non-referee. Saya sepintas lalu. Yang dimaksudkan dengan referee journal itu apa? Peer review journal juga disebut sebagai referee journal ataupun sebagai juri journal. Jadi di situ. Okey. Ini contoh contoh yang ada di UM. Ini yang bukan referee. Ini non-referee journal. Daripada Unisula, kalau tidak salah saya. Jadi ini keperluan yang ada di dalam indeks jurnal berkenaan. Okey. Ini indeks jurnal yang ada, yang dibuat oleh DOAJ. Okey. Kemudian Google Scholar dan juga Sinta. Sinta di Indonesia. Dan saya lihat di Indonesia ni ada 2 agensi yang indeks academic artikel ini. Yang pertamanya Sinta, yang keduanya Garuda. Jadi di situ. Bapak Ibu boleh rujuk berkenaan. Okey. Ini agensi yang ada dalam konteks Asian country. Kita ada ACI, Asian Citation Index. Di situ. Kemudian kalau di Malaysia kita ada MyCite. Kalau di Indonesia kita ada Sinta dan juga kita ada Garuda. Daripada lokal ke peringkat Asian, daripada Asian ke peringkat internasional. Jadi di situ itu proses yang perlu ada. Dan sama ada Web of Science ataupun Elsevier daripada Scopus itu akan melihat kepada perkara-perkara yang sebegini sebelum di indeks. Ini international body. Dan kalau kita melihat secara umumnya dalam konteks International Indexing Agency ini, Bapak Ibu sekalian, ada 2 saja body yang besar. Yang pertamanya yang melihat indeks ini adalah Web of Science. Yang merujuk kepada impact factor journal. Dan yang keduanya adalah Scopus yang merujuk kepada CiteScore. Dalam meletakkan level of journal berkenaan. Jadi yang di bawah-bawah ini, yang banyak daripada perkara itu sama ada PubMed ataupun ini adalah EBSCOhost. Sebagai contohnya di OAJ sebagai contohnya, mereka ini akan bernaung kebanyakannya itu di bawah Scopus. Sebab itu Scopus itu menjadi satu
mekanisme penting dalam mengindeks jurnal-jurnal di peringkat internasional itu. Jadi kedudukannya di situ. Ini Scopus yang Bapak Ibu serve sendiri lebih kurang, dan bayaran-bayaran yang untuk processing. Nah, ini indeks yang diindeks. Nah, yang tadi itu adalah Scopus. Nah, jadi ini yang saya cuba bicarakan di awal tadi berkaitan dengan traditional journal and open access journal. Dan dalam konteks open access journal itu ada dua perkara, yang genuine dan juga yang predatorial. Jadi ini kedudukannya di situ. Okey, ini soal predatory journal yang mungkin Bapak Ibu boleh lihat, dan bagaimana kita nak avoid predatory journal ini. Kita cek dulu dalam, ada satu website yang saya jumpa berkaitan dengan Think, Check and Submit. Begitu juga kita boleh cek dalam di OAJ sebagai contohnya, Directory of Open Access Journal, dalam Cabal sebagai contohnya, dalam Scholarly Kitchen sebagai contohnya, ataupun dalam Cooks. Ini adalah body yang boleh kita refer untuk melihat sama ada jurnal itu genuine ataupun jurnal predatory. Ini jurnal metrik yang menentukan Q4, Q3, okay, index jurnal Q4, Q3, Q2 and Q1. Q1 ini adalah 25% daripada keseluruhan jurnal yang ada di dunia. Jadi bayarannya yang saya faham pada hari ini kurang lebih hampir ke ringgit Malaysia itu 10,000 untuk satu jurnal. 10,000 ringgit Malaysia, Bapak, bukan 10,000 rupiah. 10,000 ringgit dia untuk satu jurnal Q1. Lumayan. Kalau 5 jurnal sudah 50,000. Sudah boleh beli satu mobil. Jadi di situ. Jadi ini adalah badan yang dibuat dalam konteks Journal Citation Record, JCR. Ini adalah dikeluarkan oleh Web of Science. Dan yang keduanya site score, juga dalam bentuk Shimago, sebagai contohnya, ataupun dalam bentuk SNP, itu biasanya dikeluarkan oleh Scopus. Jadi kita kena faham dulu JCR, Journal Citation Report, yang dikeluarkan oleh Web of Science, ataupun Web of Science itu yang merujuk kepada impact factor, dan juga site score itu dia merujuk kepada high index yang tertentu. Ini adalah mekanisme yang ada dalam Insights, Journal Citation Report itu. Okey. Jadi Bapak Ibu boleh baca sendiri. Ini cara JCR menentukan level of jurnal. Okey, tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian boleh merujuk kepada website ini, Clarivate, Web of Science, jurnal itu. Sebab Clarivate ini dia berada di Ontario, Kanada kalau tidak salah saya, yang mengurus soal berkaitan dengan Web of Science, impact factor jurnal itu. Kedudukannya di situ. Okey. Kemudian kita merujuk kepada Scopus site score, yang kita ni sama ada dalam bentuk JCR ataupun dalam bentuk Scopus itu kita boleh kedua-duanya. Tetapi biasanya website ini agak susah berbanding dengan Scopus itu. Tetapi masih lagi ada kalau kita dalam konteks social science field itu masih lagi ada. Tetapi biasanya invitation itu kepada expertise yang memang tersohor dalam konteks penulisan dan juga publication mereka. Ini juga dibuat set score quartile. Bagaimana adanya dalam Scopus itu Q1, Q2, Q3 dan juga Q4. Kedudukannya di situ. Ini juga di Shimago.
Shimago dan juga SNP ini juga merupakan body, dan biasanya Shimago dan juga SNP ini dia berada di bawah SJR dan juga SNIP, itu dia bernaung di bawah Scopus. Apa yang ada dalam Scopus akan ada dalam Shimago dan juga SNP. Nah, saya biasanya lebih suka merujuk kepada Shimago ataupun SJR ini kerana dia mudah. Dia menguruskan artikel yang kita cari itu berasaskan kepada quartile yang tertentu. Berasaskan kepada Q1, Q2, Q3 dan juga Q4. Kita boleh bebas untuk memilih quartile mana yang kita kehendaki dalam usaha untuk kita mengantar penulisan itu. Cuma bila kita merujuk kepada website berkenaan akan ditentukan kalau dalam bentuk open access-nya, kan berapa fee yang perlu untuk kita bayar. Okey, reputable, jurnal dan juga target. Pilihan di tangan kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita melihat sama ada kita nak meletakkan Scopus ataupun Web of Science itu. Kalau kita punya upaya untuk menempatkan artikel kita di dalam Web of Science untuk impact factor, silakan. Kalau kita ada upaya untuk kita letakkan dalam konteks Scopus itu, silakan. Jadi Web of Science itu merujuk kepada Science Citation Index, juga Science Citation Index expand, Social Science Citation Index dan juga Art and Humanities Citation Index. Juga ada. Tetapi perlu dalam hal itu memang kalau bahasa Indonesia mungkin saya salah, berada pada tahap dewa untuk kita keluarkan. Memang susah sekali. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah body yang mengurus. Saya katakan tadi body yang mengurus soal indexing gitu. Satu daripada Web of Science, Clarivate, dan juga satu daripada Scopus. SJR dan juga SNP itu bernaung di bawah Scopus. Jadi kedudukannya di situ, dan tuan-tuan, Bapak Ibu boleh rujuk. Benefit dan juga advantage. Okey. Sekiranya Scopus kita itu tulisan kita itu terbit sama ada dalam Web of Science ataupun di dalam Scopus, dan adanya citation di situ, benefit kepada pihak universiti akan dalam konteks QS our ranking, okey, dan juga dalam konteks T, time higher education. Kalau dalam konteks our ranking ini, kalau Bapak Ibu sekalian merujuk kepada Universiti Utara Malaysia itu berada dalam ranking 400 ke 500. Kedudukannya di situ. Akhirnya tulisan akademik itu memerlukan kombinasi kefahaman, idea dan skill untuk kita menerbitkan the greatest papers. Jadi di situ. Dan dalam masa yang sama juga perlu kita memilih publication ataupun publisher yang genuine untuk kita protect dari segi quality dan juga originality yang ada di dalam artikel berkenaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terpulang kepada Bapak Ibu, saya rasakan mungkin sedikit perkongsian ini, dan untuk detailnya Bapak Ibu mungkin boleh lihat dalam slide yang telah saya berikan, dan insya-Allah sama-sama kita berusaha untuk kita terbitkan artikel kita bagi memenuhi keperluan kesarjanaan dalam bidang ataupun disiplin masing-masing. Setakat itu Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta kerana mengambil masa yang lama. Sepatutnya lebih lagi. Mungkin pukul 5 nanti baru siap. Seharian Pak ini.
sudah jam 11 dan saya diberi waktu hanya sampai jam 11, tapi saya berpikir tadi materinya sangat menarik sehingga ya udah saya teruskan, tapi mohon maaf tidak ada tanya jawab, dan seandainya ada pun silahkan tertulis saja, nanti boleh disampaikan ke saya atau ke Ibu Nani untuk kemudian disampaikan ke Pak Salahuddin ya. Sekali lagi Bapak Salahuddin, mohon maaf tidak ada tanya jawab ya Pak. Sekali lagi boleh bertanya dengan secara tertulis ya. Nah, karena waktunya sudah sangat pas sekali, cukup hanya untuk presentasi aja. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah Bapak sajikan, dan ini luar biasa 51 halaman bagi Pak Salahuddin, ini banyak sekali materinya ya, dan bagus-bagus ya nanti untuk diperdalam lagi oleh masing-masing ya. Nah, untuk itu saya tidak akan simpulkan lagi karena sudah ada kesimpulan, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Kaprodi, Ibu Rohani. Saya persilahkan Bu. Ya. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Profesor Profyanti ya, dan juga terima kasih Pak Dr. Salahuddin Ismail yang sangat menarik sekali, dan ini memang waktunya sangat kurang. Ya, next kita akan coba nanti ketemu lagi dengan topik yang berbeda ya, insya Allah ya. Pak Dr. Viptara Marta ada? Ya, ya Bu. Ya Pak, ada penyerahan piagam penghargaan secara virtual yang nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur Pasar Sarjana. Dipersilakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Dr. Salahuddin Ismail, terima kasih atas materi perkuliahan publikasi ilmiah kepada mahasiswa kami ini. Aduh, jauh-jauh dari mohon nanti sudah ada di Bursa Rohani. Di saya juga. Ini kenang-kenangan dari kami, piagam penghargaan yang diberikan kepada Dr. Salahuddin Ismail sebagai narasumber kuliah umum publikasi ilmiah dengan judul Strategi menulis artikel dan publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus, diselenggarakan oleh program Universitas Sanggabunaya PKP Bandung 05 Maret 2022, Direktur Associate Profesor. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa? Foto bersama dulu? Enggak? Iya, betul. Ya. Screenshot? Siapa yang? Kita kan foto bersama dulu. Ya, semua dibuka mungkin ininya, videonya. Ya, silakan. On cam. Sudah, Sandi, kasih ababa. Oke, sebentar ya. Siap. Tolong dikasih ababa. Untuk slide pertama. Siap. 1, 2, 3. Ditahan sebentar. Ya. Slide kedua. Lihat dulu bentar. Ramai sekali Bapak, 160 lebih. Ya, 164 tadi. Luar biasa nih. Lanjut Luar biasa slide untuk kedua. Peminatnya banyak sekali. Ya, Slide untuk pasca kedua. itu luar biasa. Kedua ya. Iya, siap. 1, 2, 3. Tahan. Slide ketiga, ini ada 7 slide. Ya, silakan kameranya dibuka. Slide keempat. Oh, Pak Indra, luar biasa. Slide kelima. Slide ke-6. Banyak. Dan slide yang terakhir ke-7. Alhamdulillah. Sudah ya.
Sudah Iya, Pak Sandi? Sudah, Pak. Baik. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama Pasca Sarjana dan seluruh keluarga besar Pasca Sarjana. Jazakallahu khairan kasbarakallah untuk Pak Dr. Salahuddin Ismail. Insya Allah mohon jangan bosan, nanti kami akan mengundang kembali. Ya, insya Dan Allah. nanti kalau sudah endemi, mungkin insya Allah nanti kami akan berkunjung ke silaturahim ke UUM Insya Allah, Bu, dengan insya Prof. Allah. Terima kasih banyak Pak Salahuddin. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ya, mohon Dan maaf Bapak juga. sekalian semua juga mohon maaf. Terima kasih. Baik. Ya, terima Jadi kasih juga Prof. Yanti ya. materinya Ini nanti- sebagai apa materinya namanya di-share ya, Bu. Ya, luar maaf. biasa nih. Materinya telah saya kirim ke Ya, Ibu. sudah kok. Ya, Ke Bu insya Allah nanti Rohani juga saya sudah. nanti buat mahasiswa yang membutuhkan materi akan Mahasiswa kami itu kirimkan nanti ya. Ya. Baik Ibu dan Bapak yang saya Ya, hormati, terima kasih dengan banyak. mengucapkan hamdalah, dengan ini kuliah umum publikasi ilmiah dengan ini ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin.